Jadi budaya kalau bertentangan dengan 3 kaidah itu maka ditolak, dan penyaringnya di Nusantara ini dulu waktu budaya disebarkan ke tanah Nusantara sudah difilter, sudah disaring oleh leluhur kita wali kita sudah terima aja. Jadi kalau masih ada yang mengatakan itu syirik dan lain sebagainya karena tidak ngerti, itu saja mungkin dari saya sebagai kajian budaya, karena ini kajian budaya. Selanjutnya karena Gus Fakih sudah hadir dan Dr. Sugeng sudah, waktu kami berikan. Minum. Terima kasih Panglima tertinggi Laskar Mataram Nusantara ya Radenmas Ngabei Kiai Ukit Hartosiswoyo atas pencerahannya, atas mengisi waktunya sebelum materi yang utama disampaikan. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'da. Wa sholli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa idholi. Kepada yang mulia tuan rumah inggih menika Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudoningrat yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat selalu. Dan tadi kami ke dalam kediaman beliau sama Dr. Sugeng, tadi di syuting sama Bung Awe Kertapati. Tidak ada lain bahwa pada malam hari ini adalah malam yang sangat bersejarah bagi dunia pernasapan Nusantara, bagi dunia keilmihan genetik terutama di Nusantara, dan juga sangat bersejarah khususnya bagi Bani Mataram Islam kita. Bani Mataram Islam itu terdiri dari Catur Sagotra pasca Amangkurat yang keempat atau Amangkurat Jawi, melahirkan Ngayogyakarta Hadiningrat, Surakarta Hadiningrat, Mangkunegaran dan Pakualaman. Insya Allah telah malam hari ini menjadi malam yang bersejarah karena mengambil sampel garis lurus laki-laki dari keturunan Mataram Islam di Yogyakarta Hadiningrat kebetulan, yaitu yang bersedia dan dengan senang hati menyambut gembira adalah Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudoningrat. Beliau adalah adik dari Ngarso Dalem yang ke-10 dan juga putra laki-laki anak kandung dari Ngarso Dalem yang ke-9, bin Hamengkubuwono yang ke-8, bin Hamengkubuwono yang ke-7, bin Hamengkubuwono yang ke-6, bin Hamengkubuwono yang ke-4, bin Hamengkubuwono yang ke-3, terus yang kedua ke-1 hingga Amangkurat Jawi, bin Pakubuwono 1, bin Amangkurat Agung, Amangkurat 1, bin Sultan Agung dan seterusnya hingga Panembahan Senopati. Artinya dengan tes DNA ini, malam yang bersejarah ini, yang di sini juga diadakan Maulid Nabi, disaksikan oleh para warga Mataram Islam dari berbagai daerah yang mewakili 4 laskar. Ketua panitianya saya tanya Kiai Ukit Hartosiswoyo dari Laskar Mataram Nusantara dan juga laskar yang lain, ada PSN Jogja, Perjuangan Sejarah dan Nusantara Jogja, ada Laskar Nusantara juga,
ada apa namanya Laskar Sabilillah, itu ada yang pakai ya Laskar Sabilillah PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Terus kemudian Laskar Kamandanu ada apa namanya itu yang kami terima beberapa aliansi laskar hadir di sini perwakilannya. Memang ini forum yang terbatas dan tertutup yang tidak dibuka untuk umum, dan alhamdulillah panjenengan hadir di malam yang sangat bersejarah ini. Artinya dengan tes DNA ini nanti akan membuktikan bahwa Bani Trah Mataram memiliki bank data sendiri untuk genetiknya. Kalau non sewu, kalau KRT Sumodiningrat diklaim bin Yahya, Pangeran Diponegoro diklaim bin Yahya, artinya keluarga Ngayuk Jogarta Hadiningrat diklaim bin Yahya. Kita buktikan nanti apakah benar keluarga Ngayuk Jogarta Hadiningrat benar-benar sama genetiknya dengan mereka yang imigran dari Yaman yang sekarang masif. Tadi Gus Yudo juga menyampaikan sambutannya, nanti bisa dilihat di channel Bung Awi Kertapati, tentang keprihatinan beliau tentang pembelokan sejarah, pemalsuan makam dan lain-lain. Insya Allah saya hakul yakin walaupun belum keluar insya Allah keluarga Mataram Islam tidak sama dengan mereka para imigran Ba'alwi Yaman tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita juga akan mengambil sampel di Surakarta Hadiningrat dari salah seorang pangerannya yang itu merupakan adik dari PB13, Sinun PB13 bin PB12 dan seterusnya hingga ke Amangkurat Jawi. Nanti keturunan Ngayuk Jogarta sama keturunan dari Surakarta akan ketemu di titik yang sama, yaitu Amangkurat Jawi atau Amangkurat keempat. Nanti semua akan dibuktikan, akan terdeteksi kode genetiknya. Demikian. Dan alhamdulillah hadir di sini pakar genetik kita yang sudah viral, yang dengan tidak kenal lelah, tidak kenal takut, tidak pernah juga jemu untuk menjawab pertanyaan, memberikan edukasi dengan telatennya, dengan sabarnya, dan dengan narasi yang sangat tajam. Kang Mas kita Dr. Sugeng Sugiharto ini arek militer, kuliah di Malang, kemudian S2-nya di Korea, Brawijaya S1, S2 di Korea, S3-nya di UGM. Kebetulan beliau beraktivitas bekerja di Badan Riset Inovasi Nasional, dan memang urusannya sama teknologi pangan, berkaitan dengan genetik manusia adalah tentang teknologi pangan yang betul-betul bisa koheren, bisa selaras dengan kesehatan, dengan tingkat konsumsi manusia. Jadi lebih kompleks lagi karena genetik yang diulas beliau jangkauannya luas. Kalau manusia hanya 23 pasang kromosom, ya Dr. Sugeng, tapi beliau banyak yang beliau yang beliau teliti. Nah, itu insya Allah bisa dilihat di channel YouTube-nya, di Facebook-nya dan lain-lain. Dan yang patut dicermati juga bahwa tes DNA pada malam hari ini, para saudara sekalian, itu adalah tes DNA yang paling lengkap. Tidak hanya meneliti tentang garis lurus laki-laki atau urusannya dengan kromosom Y saja, atau Y DNA, Y DNA, bukan hanya itu, tetapi juga mtDNA, garis dari ibunya Gusti Yudo hingga terus ke Ibu Hawa. Kalau kromosom Y dari ayah beliau hingga ke Nabi Adam akan terdeteksi di situ nanti. Demikian juga karena ini tes DNA yang lengkap, juga meneliti tentang autosomal DNA. Autosomal DNA ini adalah 22 pasang kromosom di luar kromosom gonosom atau kromosom jenis kelamin ditambah kromosom X. Nah, ini nanti akan bisa meneliti, bisa mendeteksi. Kalau autosomal DNA kan garisnya kan tidak lurus laki-laki atau lurus perempuan, tapi bisa zigzag, bisa laki perempuan laki dan seterusnya gitu ya. Itu insya Allah presisi sampai 8 generasi ke atas, dan juga ke samping, baik itu laki-laki maupun perempuan. Insya Allah semoga tes DNA ini
membawa kebajikan bagi Nusantara kita, membawa barokah bagi Trah Mataram Islam dan Trah Kesultanan Nusantara yang lain. Dan tentu saja patut kami jelaskan, tidak ada unsur politik apapun. Ini murni ilmu pengetahuan, murni sains, murni untuk kemajuan ilmu pengetahuan di Nusantara kita, terutama untuk menjawab bahwa Trah Nusantara terbuka untuk segala medan pembuktian, baik itu dari sejarah, baik itu dari buku silsilah nasab, dan juga dari sisi ilmu genetik. Alhamdulillah malam hari ini yang bersejarah ini nanti terkait mengenai masalah tes DNA, apa itu SMP, apa itu kromosom Y, X, mtDNA dan lain-lain akan dijelaskan oleh Dr. Sugeng dan seberapa akurasinya, agar ilmu pengetahuan dijelaskan oleh ahlinya, bukan orang yang tidak pernah kuliah biologi, tidak pernah melihat sel ngintip di mikroskop, tidak tahu caranya mengekstraksi DNA, ngomong DNA semau udelnya sendiri. Ini berbahaya kalau sudah orang yang tidak ngerti ngomong asal jeplak. Dan untuk masalah ilmiah tidak boleh narasi dilawan, melawan hasil kajian atau data atau hasil penelitian. Nah sekarang yang terjadi kan tidak, banyak orang yang tidak ngerti membuat narasi yang aneh-aneh. Tapi biarlah, memang kita mendidik semua pihak agar bisa berlaku ilmiah. Peradaban dibangun oleh akal sehat dan ilmu pengetahuan. Barang siapa melawan keduanya akan menjadi sampah peradaban. Ini sudah hadir Dr. Sugeng Sugiharto. Monggo waktu dan tempatnya untuk bisa memberikan edukasi singkat dan padat dan mencerahkan bagi kita semua. Monggo nanti dibuka sesi tanya jawab, bebas kita tanya jawab. Nah ini tadi kami ada program ya, untuk acara Roma itu kami disuruh bulan. Ada program kami disuruh bukan apa itu? Kita mau pamit dulu, langsung ke Bukit Mana? Bukit Luhur. Oh, mau ke sana. Iya. Ya, acara untuk tanggal 27 ini. Iya, jadi pamitan dulu. Iya. Baik, monggo Laskar Mataram Nusantara pamitan dulu karena ada kegiatan lain. Iya, krusial. Iya, krusial. Iya, monggo dipersilakan. Iya. Monggo waktu dan tempatnya Dr. Sugeng dipersilakan. Punten. Iya, sama-sama. Aku sampai juga masalah. Ono-ono. Sudah mulai. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa berdoa banyak-banyak seperti adik saya ini, karena ya pendidikannya cenderung sekuler. Tapi kita harus menyukuri bahwa kita dikumpulkan hari ini oleh Allah yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat, dan hari ini saya ditodong untuk berbagi pengetahuan sedikit lah. Semoga saya bisa menyampaikannya dengan bahasa sederhana gitu. Jadi hari ini sebetulnya tujuan utama saya itu mengambil spesimen atau sampel DNA dari Gusti Bandoro Pangeran Haryo Yudaningrat, karena beliau ini keturunan Panembahan Setopati garis lurus gitu kan ya. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki itu kromosomnya lebih lengkap daripada perempuan. Jadi ada kromosom Y, perempuan nggak punya. Tapi kromosom X laki-laki dan perempuan punya. Jadi kalau dalam kasus mengambil DNA untuk keluarga kita dari ayah, ibu, kakek, nenek semua, itu lebih baik dari kerabat, dari anggota keluarga kita yang laki-laki. Untuk kromosom Y itu bisa melacak genealogi kita atau silsilah kita, garis lurus laki-laki sampai Nabi Adam. Itu kromosom Y.
kalau mitokondrial DNA dari kita, baik laki-laki atau perempuan, tapi ke atasnya selalu jalur nenek, gitu ya. Nah kalau autosomal ya selang-seling, tapi karena selang-seling dia selalu berkurang. Seperti saya, misalnya saya punya anak cuma 50% mewarisi DNA saya, cucu saya 25%. Cicit saya 12,5%. Kemudian anaknya cicit apa? Canggah ya? Canggah saya 6. Nah itu sampai ya lama-lama kan habis itu. Makanya kalau autosomal itu lebih baik untuk nasab pendek. Kalau DNA dan mitokondrial DNA untuk nasab panjang. Itu DNA untuk urusan nasab. Ada DNA untuk urusan bagaimana bentuk kita. Kita mau kulit sawo mateng, hidung mancung, yang kuat berlari atau yang bakatnya apapun, itu namanya ditaruh di autosomal DNA. Bakat bagus kita dan bakat buruk kita juga ada di situ. Kalau bakat bagus kita anugerah memang, tapi kalau bakat buruk kita yaitu ujian dari Allah. Misalnya kita pemarah, kalau udah tahu gitu ya gimana caranya berlatih untuk menjadi penyabar kan gitu. Ya itu memang sudah ketentuan dari Allah sejak ayah membentuk sperma dan sejak ibu di dalam kandungan ibunya. Jadi sel telur yang ada di ibu kita itu diproduksi sejak ibu kita di dalam kandungan nenek kita umur 12 minggu. Kalau nasab kita udah ditentukan gitu. Tapi kalau sisi ayah ya ketika beliau memproduksi sperma kira-kira 3 hari sebelum, ini bahasanya agak jorok, dikeluarkan. Itu DNA itu jadi catatan Tuhan tentang apapun bentuk tubuh kita, baik silsilah, bentuk tubuh, bakat, terus apa lagi ya, kemampuan belajar, kemampuan bekerja gitu. Penyakit genetik. Kalau yang ditesnya mungkin masih muda ya, nanti akan ketahuan, oh saya nanti bakat diabetes, gimana caranya mencegah. Sama ini kan bakat buruk kan ya, tapi kita bisa, paling enggak kita bisa mundurkan. Kalau gaya hidup kita baik, misalnya kalau bapak kita kena diabetes umur 40, jadi kita umur 80 baru kena diabetes, atau malah sampai meninggal tidak kena diabetes. Itu kalau kita tahu sejak awal. Nah itulah DNA. Semua orang sudah ditakdirkan, dan jumlahnya berapa? Tubuh kita itu jumlah selnya sebanyak 30 miliar. Jadi sel berapa kan tahuan ya. Di sel itu ada inti DNA kita, sebagian besar di situ. Berapa besarnya? 3 miliar. Jadi sel yang seperti 30 miliar tubuh kita itu ada intinya yang kecil, lebih kecil lagi, namanya inti yang lebih kecil. Itu jumlah DNA-nya 3 miliar. Di luar itu ada inti kecil lagi yang mengontrol metabolisme energi, juga punya DNA sendiri. Itu jumlahnya 16.800 DNA di situ. Nah, yang di luar ini diwariskan ibu. Tapi ingat, ini yang kecil ini penting untuk metabolisme energi. Makanya kalau ibu kita punya bakat mampu berpikir keras lama atau bekerja lama, itu kemungkinan besar kita diwarisi ibu. Makanya kalau kita milih istri, disuruh milih yang unggul itu, karena itu penting untuk metabolisme energi kita. Jadi oke, kalau cerdas itu bisa ayah dari ibu. Terus apa lagi? Bakat-bakatnya bagus yang lain. Tapi kalau stamina berpikir atau stamina berlari itu lebih cenderung diwariskan oleh ibu. Jadi kalau pilih mantu perempuan bapak ibu, pilihlah yang bakat ininya baik gitu. Tapi kalau jodoh ya udahlah, anaknya jodoh jangan ditentang lah gitu. Kan namanya sesuatu yang bagus itu bisa dilatih gitu ya. Itu karunia Allah pada kita, bahwa batas atas kemampuan kita itu bisa dilatih. Misal ya, anak yang cerdas kalau malas belajar tetap nggak pandai. Tapi anak yang rata-rata air, cerdasannya rata-rata aja, tapi asal dia rajin belajar, tiap hari 2 jam aja, tapi tiap hari
Itu ya lebih pintar daripada anak yang cerdas, nggak mau belajar. Urusan kemauan ini nggak ada di genetik. Ini didikan kita ke anak kita. Jadi tumbuh kembang kita nggak, itu cuma 50% genetik, 50% didikan. Begitu. Saya rasa cukup. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Baik, terima kasih. Oh ya, patut dipahami bahwa Gusti Yudhoningrat sangat ingin sekali hadir di tempat ini. Beliau minta maaf karena beliau kecapean dari luar kota. Yang kedua, tadi para saudara-saudara kita dari luar kota itu di sini banyak tadi, 100 orang lebih. Salah tempat, harusnya hadir di Ploso Kuning, Masjid Patok Negara Ploso Kuning sana. Ternyata ke sini dulu. Dipikir semua acara difokuskan di sini, padahal di sana acara pagi sampai sore di sana. Ternyata ya juga beliau tadi juga istilahnya sangat prihatin dan akhirnya menjadi sibuk akhirnya. Karena apa? Karena lu kok banyak tamu. Harusnya kan malam, jadi gitu. Jadi beliau kecapean sekali tadi, menyampaikan permintaan maaf, ingin sekali hadir tapi memang harus istirahat karena moga-moga sehat selalu beliau, panjang umur. Oke, demikian. Itu yang bisa disampaikan oleh Dr. Sugeng Sugiarto. Dan non sewu, sebagai orang yang pertama kali menarasikan dalam tulisan-tulisan baik di medsos maupun tulisan tentang edukasi DNA, saya sangat berterima kasih ada pakarnya, ada orang lulusan S3 yang tampil seperti Kang Mas Dr. Sugeng Sugiarto ini, yang ternyata masih kerabat saya. Ini kerabat, ketemunya tidak sengaja di pleret ya. Saya tanya dari mana jalurnya, loh kok ternyata kita kerabat. Nah, ternyata kita ternyata ada makhluk tabatila, seorang sebuah kelompok entitas jahat seperti Pak Alwi yang mengaku cucu Nabi, Dawud dan lain-lain, memalsukan makam, ternyata membuat manfaat. Membuat apa? Kita mengenal saudara kita mencoba, kita akhirnya leluhurku kok dipalsukan. Nah, kita akhirnya mencari leluhur kita ketemu saudara dan lain sebagainya. Dan insya Allah nanti mohon ditunggu, kalau ingin mendapatkan edukasi yang lebih rinci dan jelas, Dr. Sugeng Sugiarto sudah menulis tulisan, sebuah risalah edukasi yang padat, singkat dan bisa dipahami oleh semua orang. Dan sebagai yang dibantu, sebagai yang ya kami bertanggung jawab untuk mencetaknya. Tadi ditunggu saja, insya Allah nanti yang mau pesan bisa kami konfirmasi setelah buku itu selesai dicetak. Bila ada pertanyaan, monggo tanya apa saja, bebas. Sebutkan nanti nama, alamat dari mana juga. Ada yang lain? Gus, ini guru saya, guru spiritual saya, Gus, salam ini. Monggo Gus, mic-nya, saya rambut ini. Perkenalkan diri dulu, baru pertanyaannya secara singkat, padat. Tidak boleh lebih dari satu pertanyaan, tapi harus jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mumpung ketemu Dr. Sugeng sama Gus Fakih. Jadi ini terkait dengan DNA juga mungkin nanti hukum agamanya syar'i. Jadi tes DNA atau DNA itu kan bisa mengetahui, langsung saja berikan nasab secara biologis. Nah, kalau yang dari teologi atau agama, nasab itu ditentukan oleh 3 macam. 1 pengakuan, 2 kelahiran, yang 3-nya alat bukti. Jadi kalau di syariat itu pengakuan itu menjadi silsilah pencatatan nasab juga kalau di dalam syariat. Nah sekarang kan baru rame-ramenya orang mengaku-ngaku sebagai budak Nabi, itu yang ternyata setelah beberapa sampel yang muncul itu jauh dari dunia. Jadi terima sekali ini menjadi apa ya istilahnya, bahan kita supaya kita juga tidak salah dalam mencintai seperti itu. Nah saya mumpung tersudut sama Gus Fakih, 2 konsep ini gimana nanti biar bisa
istilahnya itu saling melengkapi, sehingga nanti di sisi lain kalau nasab itu dan secara syar'i dibentukkan oleh tadi itu tiga kelahiran, alat bukti sama pengakuan, sedangkan DNA ini untuk menentukan nasab itu secara biologis. Nah, ini biar nanti bisa sejalan dan mereka itu menjadi yang istilahnya pengakuan mereka yang tidak terbukti secara biologis atau DNA ini kan yang jadi persoalan, ada pengakuan. Nah, pengakuan ini yang harus dilawan. Salah satunya mungkin nanti dari tes DNA itu yang perlu istilahnya disewatakan biar bisa menguatkan hasil temuan bahwa mereka itu memang palsu. Matur, terima kasih. Saya Prayitno dari Pondok Pesantren Al Barokah. Kebetulan saya gabung dengan BBLS Jogja juga dan juga PSN. Matur, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini yang sebenarnya klasik dan ini sudah umum menjadi perdebatan dari mereka yang mencoba untuk memframing tentang keabsahan tes DNA dalam menentukan nasab, berkaitan dengan suhro wal istifado, berkaitan dengan keterkenalan viral dan lain-lain. Ya, monggo Dr. Sugeng langsung dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tolong diulang tadi 3 faktor apa kalau dari syariat? Kelahiran, Bukti sama pengakuan. bukti sama pengakuan. Sekarang yang dipersoalkan kan sebetulnya nasab panjang, bukan nasab dekat. Kalau nasab dekat tuh misalnya anak lahir 10 bulan setelah ayah ibunya menikah, normal tuh. Terus kecurigaan kita bukan anak bapak ibunya kecil. Kemudian bukti ya bukti itu tadi kan ya. Apalagi kalau pengantin baruan nggak mungkin sama orang lain, itu biasanya sama pasangan. Yang terakhir pengakuan gitu ya. Masalahnya kan pengakuan terhadap masa panjang itu. Pengakuan tuh kalau boleh dibilang kan kepercayaan. Percaya itu kan nggak perlu bukti. Nah masalahnya kalau biologi itu kan ranah pembuktian sebetulnya. Dalam hal ini kalau nasab panjang, kelemahannya kalaupun pakai ilmu nasab selama ini, misal kasusnya Ubaidillah gitu ya, misal kasusnya, siapa ibunya pernah dengar nggak? Anak lahir itu kan dilahirkan bapak ibunya nggak tahu. Bapaknya ibunya Ubaidillah siapa? Mereka nikah kan harus ada walinya, nggak ada. Kemudian kapan akad nikahnya? Itu penting karena harus tahu Ubaidillah itu lahirnya kapan. Nah kalau akad nikah lahirnya 5 bulan kemudian orang curiga. Kan itu. Kelemahannya nasab, ilmu nasab, catatan jauh orang tuh ngakui tapi enggak ya yakin aja dia anak sah atau anak bapaknya gitu. Tapi belakangan kalau golongan jarak genetiknya misalnya 20.000 tahun enggak mungkin. Sama-sama keturunan Imam Ali yang 1400 tahun gitu. Dalam DNA kita itu ada jam. Kalau misalnya Panembahan Senopati itu tahun berapa? 1600-an. 1600 berarti misalnya 1500 akhir. 1500 ya misalnya dari 2 putra ini yang nyabang kanan dan kiri itu akan ketahuan di DNA-nya bahwa mereka sudah berpisah selama 1400 berarti 400 tahun ya. Selama 400 tahun itu. Nah, kalau sekarang akhirnya ada bukti bahwa ini kenapa berbeda dengan sepupu jauhnya sana, itu kan bukti akhirnya kan. Buktinya kok nggak cocok. Akhirnya diselidiki, itu namanya forensik. Karena nenek moyangnya nggak bisa kita gali kuburnya kan kita harus cari caranya, ya kan? Kita misalnya pengen tahu suhu inti matahari, masa mau terbang ke matahari, ya gosong kita.
Makanya diukur jarak yang namanya jarak genetik itu dicatat oleh Allah sampai Nabi Adam itu. Sama keturunan Nabi Ibrahim yang Yahudi itu dengan keturunan Nabi Ismail, para Sayyid, itu kalau dihitung jarak genetiknya itu akan ketemu titik sama sekitar 4.400 tahun yang lalu. Anggap aja tiap 100 tahun ada mutasi, maka akan beda mutasinya sekitar 44 kanan kiri. Bisa 146 sini 42, bisa sini 45, mungkin ini kalau 44 ya berarti 43, ya seperti itu. Tapi rata-ratanya akan seperti itu. Itulah cara Allah mencatat nasab kita. Nggak mungkin ketuker. Makanya saya bilang nih terutama ibu-ibu nih, kalau menikah itu setia. Jangan sampai ketahuan nanti, ya kayak kasus Mbak Alawi ginilah. Apa keturunannya Nabi Harun sebagian besar J, keturunannya Sayyid Adnan sebagian besar J. Ini kok G dari mana gitu? Ketahuannya setelah berapa tahun? 1100 tahun tuh. Karena mutasi yang diwariskan kakek moyang kita itu sekali ditandai itu abadi sampai kiamat nanti. Jadi misalnya Nabi Adam gini, Nabi Adam itu kan belum ada mutasinya, kita anggap belum berubah. Mungkin anaknya, mungkin cucunya mutasi satu. Kemudian dari cucunya ke cicitnya nggak ada mutasi, ke buyutnya nggak ada mutasi, ke canggahnya mutasi, dua kan berarti baru dua. Terus kayak gitu, per 3 atau 4 generasi ditandai. Tapi begitu dia bercabang, lokasi mutasinya kanan kiri beda. Misalnya ini di alamat 1000, yang di sini di 988 bisa. Jarang banget dua keluarga ini menempati lokasi di titik yang sama. Jarang sekali. Kalaupun iya, rangkaiannya beda. Maksudnya rangkaian beda gini. Misal saya dinamai anak kami berdua Ahmad gitu ya. Itu kan lokasinya dianggap sama. Tapi binnya beda. Binnya itu lokasi di atasnya beda. Tapi kasus sama ini jarang sekali. Itu. Jadi itu kalau urusannya nasab. Tapi kalau urusannya maaf, bentuk tubuh kita itu malah dibuat jarang sekali berubah, mutasi. Kenapa? Ya misalnya mata kita bulat jadi kotak malah nyusahin. Jadi yang DNA kita yang membentuk tubuh kita diusahakan dijaga Allah sestabil mungkin. Kalau berubah itu yang cenderung menguntungkan. Kita orang Indonesia kenapa sawo mateng? Karena kita menerima matahari yang lebih banyak daripada orang kulit putih. Kalau di Eropa mana ya kulit mereka yang cocok putih untuk itu. 10.000 tahun yang lalu nenek moyangnya orang Inggris itu yang datang dari Afrika ya hitam, lama-lama jadi putih. Jadi kalau mutasinya menguntungkan untuk tinggal di situ, itulah yang diteruskan ke keturunannya. Kenapa harimau Jawa lebih kecil daripada yang di Siberia? Karena biar bisa lincah di hutan Jawa, mangsanya juga lebih kecil gitu. Itu saja saya rasa. Apalagi yang tadi udah bayi kelahiran, terus pembuktian. Nah, pengakuan yang masalah. Pengakuan buktinya apa untuk diakui? Itu kan percaya aja, nggak ada pembuktian. Kalau zaman sekarang itu harus pengakuan itu kita terima kebenarannya kalau sudah diuji benar. Karena ilmiah itu ragu loh. Ingat, ilmiah itu keraguan, beda dengan iman. Kalau iman itu yakin. Kita yakin Allah itu ada tuh kita nggak perlu membuktikan. Kita yakin Muhammad Rasulullahnya kita yakini. Tapi Muhammad ada atau tidak itu perlu pembuktian. Ngerti maksudnya? Kalau kita nggak buktikan meyakinkan dengan orang lain gimana coba? Jadi eksistensi Muhammad itu bagian dari ilmu karena dia pernah dilahirkan, punya bapak ibu, punya keturunan. Tapi yang kita yakini adalah Muhammad itu Rasulullah, itu keyakinan. Kita udah nggak perlu membuktikan itu. Yang keberadaannya bisa kita buktikan. Itu masuk ranah ilmu. Kerasulannya itu ranah iman, gitu.
masih kurang puas? Atau gini, apakah ini urusan biologi ya? Urusan biologi berarti kan urusan genetik, urusan materi fisik, bahwa anak kita disusun oleh kedua orang tua kita, kedua orang tua kita disusun oleh masing-masing kedua orang tuanya lagi, dan seterusnya, kan begitu. Pertanyaannya, kita melihat anak kita dilahirkan dari istri kita, yakin tidak kita kalau itu benar anak kita? Apa kita mengawasi istri kita bagaimana hamil? Apa yakin dengan kita saja, kan begitu urusannya. Nah, pembuktiannya itu adalah dengan tes DNA tadi itu, bahwa kita melihat istri kita melahirkan, tidak cukup bahwa oh ini pasti anak saya, kan begitu. Gini nih, tapi gini ya, kalau tes DNA itu misalnya anak sendiri ya, niatnya bukan mencurigai istri. Kita itu menikahan saling percaya gitu ya. Kalau kita tes DNA anak kita, itu tujuannya apa? Kalau dia punya potensi bagus, ketahuan. Misalnya dia berbakat di olahraga, ketahuan. Atau kalau dia punya potensi buruk, misalnya nanti bakalan darah tinggi, dia ketahuan dari kecil. Jadi kita bisa menangani. Jadi kita tes DNA anak kita itu bukan kita curiga sama istri. Kita itu menikah harus saling percaya ya. Insya Allah saling percaya. Makanya memutuskan menikah. Kalau nggak saling percaya, kenapa kita nikahin gitu? Tapi bahwa kalau kita tes DNA anak kita itu agar tahu potensi anak kita atau masalah yang akan timbul di masa depan. Kalau potensinya olahragawan ya jangan disuruh jadi pelukis. Tapi kalau bakatnya seni silakan. Tapi kalau misalnya dia bakat darah tinggi, bakat darah tinggi atau diabetes, ya suruh rajin-rajin olahraga. Mau dibiasakan dari kecil. Karena pangkal masalah kita adalah yang kita makan itu lebih banyak daripada yang kita bakar. Kalau motoran 1 liter bensin yang dibakar itu kan habis. Kalau orang enggak, anggap aja 1 liter bensin yang dibakar setengah liter. Yang setengah liternya gimana? Numpuk jadi lemak. Lemak itu kan bisa numpuk di mana-mana. Kalau numpuknya di pembuluh darah jadi plak, tahu-tahu copot, entah umur berapa copot, nyumbat otak kita jadi stroke. Kalau kakek moyang kita jarang masalah kayak gitu, ya mungkin stroke-nya tua banget. Tapi kalau umur masih muda, habis makan ke sawah bisa 20 kilo jauh, nyangkul. Lah kita habis makan burger tidur, nggak dibakar, jadilah lemak, gitu ya. Ini mas. Yang lain monggo pertanyaan silakan. Sebutkan nama, alamat. Setelah panjenengan nanti Bapak. Oke, selamat saya Wasit dari Semati Masyarakat Ketua Pendiri Prosedur yang hormat Prosedur dan Ketua Desa Kelapa. Jadi sebelumnya permasalahan nasab ini sudah selesai. Artinya negara-negara lain dengan perundang-undangan ketika masuk sebagai keturunan Nabi harus melalui pembuktian dan persidangan dan dilengkapi dengan tes DNA. Karena kita kemudian nah, kita belum punya perundang-undangan itu. Jadi saya tanyakan terkait dengan sampling yang dijadikan perdoman untuk hasil tes DNA yang kan tidak bisa menisbat, artinya yang digunakan sebagai sampling itu apakah dari Bani atau dari Rasa Yordan atau dari mungkin barang-barangnya Rasulullah. Itu yang ingin saya tanya. Terima kasih. Saya langsung aja ya. Soalnya kalau bertanya bertiga itu yang pertama pasti lupa nih. Itu masalah saya. Begini, seperti saya tadi bilang, kalau kita mengukur suhu inti matahari nggak perlu pergi ke matahari, nama kayak gitu. Jadi dalam kasus keluarga Nabi, kalau seseorang bersepupu dengan orang lainnya, itu pasti akan tercatat di DNA-nya. Berapa jauh jaraknya gitu. Jadi misalnya antara keturunan Nabi Isa dengan Nabi Ismail,
kalau dibaca perbedaan mutasinya itu plus minus sekitar 40 kali 111 berapa? Kan satunya itu nilainya 111 gitu. Sekitar 4.400 tahun ya itu. Tapi kalau kita dengan misalnya orang Afrika sana itu sekitar mutasinya sekitar 2100 2200 berapa? 200.000 tahun lebih kan. Ya itulah Nabi Adam. Kakeknya sama. Yang dihitung itu bedanya. Kalau sama itu berarti kakeknya sama. Yang beda itu menentukan jarak kakek termuda kita. Jadi nggak perlu kita gali kubur atau enggak. Kita harus nggak pakai patokan itu Bani Hasyim harus Raja Jordan enggak. Dalam ilmiah itu semua nasab kita ragukan. Mereka ngaku nggak bisa langsung kita percayai. Dites satu-satu. Setelah ketemu kan ini bersaudara ini disusun pohon keluarganya. Yang paling mirip narasi kitab suci itu yang paling kita terima. Jadi kalau dari Nabi Ibrahim antara sudah mengerti haplogroup kan? Haplogroup itu ya haplo itu karena dari kromosom. Ya haplo itu artinya tidak punya pasangan. Grup itu ada kelompok, berarti orangnya banyak. Dari kelompok keturunan Nabi Ibrahim yang cabang keturunan Nabi Harun itu juga ada grup C. Kemudian keturunan Nabi Ismail juga ada grup C. Ternyata selisihnya sekitar saya bilang tadi 40-an. Jadi angkanya sekitar 4.400 tahun yang lalu. Kemudian kita bandingkan yang misalnya Balawi ini ngaku G. Bukan ngaku G, memang terpaksa G. Kita batalkan enggak boleh langsung, kamu batal karena sepupumu sana C, bukan begitu caranya. Kita cari juga keturunannya Nabi Ishak, yang ngaku keturunannya Nabi Ishak, tapi haplogrupnya G. Haplogrupnya G sama. Kemudian kita hitung kok 190 bedanya. Ya tadi nggak sampai cuma 40-an ya. Kalau di atas 7.000 tahun itu per mutasinya nilainya beda. Kalau di bawah 7.000 tahun pakai 111. Di atas 7.000 pakai berapa? 144. Itu kenapa lo kok G-nya yang dari cabang Nabi Ishak dengan G cabang Nabi Ismail? Kenapa tadi berapa? 180 sampai 190 lah. Itu kira-kira 20.000 tahun yang lalu. Menurut Bapak Ibu masuk akal nggak Nabi Ibrahim hidupnya 20.000 tahun lalu? Di situ. Jadi kalau dalam kerja seperti ini kita kumpulkan, kita sambung kekerabatannya, yang nggak masuk akal kita tolak. Yang paling akhir kita tolak ya itulah yang akhirnya kita terima. Karena yang paling awal kita tolak, dia membalikkan keadaan untuk membuktikan dia Bani Ibrahim itu pasti kesulitan. Jadi semua haplogroup, kalau Nabi Ibrahim itu J ya seluruh keturunannya J. Kalau Nabi Ibrahim itu E, seluruh keturunannya E. Kalau Nabi Ibrahim itu misalnya R ya seluruh keturunannya R. Kalau Nabi Ibrahim itu G, seluruh keturunannya G. Tapi kalau Nabi Ibrahim O itu nggak mungkin. O itu orang Asia. Nabi Ibrahim nggak ada ceritanya orang Asia. Kalau J1, J2, E, R, L itu masih dekat dengan pasti Nabi Ibrahim itu ya. Ya kita susun masing-masing yang haplogroup versi J1 gini, J2 gini, J terus apa E, R, L dan sebagainya. Setelah kita susun pohon keluarga menurut ilmu genetika, kita cocokkan dengan narasinya kitab suci. Mana yang paling cocok? Biasanya nggak utuh lagi. Anaknya Nabi Ibrahim 12, belum tentu keturunannya sekarang itu 12 cabang. Sampai hari ini baru 5 cabang, padahal anaknya 12. Kemana yang lain? Bukan berarti punah, diteruskan cucu perempuannya biasanya. Jadi bapak-bapak yang anak laki-lakinya banyak itu bikin haplogroup sendiri nanti. Tapi kalau anak saya satu, terus satu, nggak bisa mendoa haplogroup. Sedikit kok cuma satu. Grup itu kan harus banyak. Jadi yang punya anak laki-laki semua nggak usah kecewa.
itu udah diperintahkan sama Allah bikin haplogrup baru di masa depan. Yang ibu-ibu juga punya anak perempuan semua, juga nggak perlu kecewa. Karena wanita juga punya haplogrupnya sendiri, namanya haplogrup mtDNA. Allah itu mencatat nasab ya jalur laki, jalur perempuan, dan kompromi itu juga kan harus usia generasi itu juga dari ayah dan ibu. Ada yang laku katanya keturunan 39, 1400 bagi 39 berapa? Berapa? 35. 35 ya, anggap aja rata-rata 35 itu ya. Itu kan orang bikin anak itu kan bapak ibu. Masuk akal nggak perempuan anak pertamanya atau anak keduanya 35? Kalau laki-laki masih masuk akal, tapi kalau perempuan enggak. Jadi jumlah generasi itu kompromi, rata-rata umur ayah, rata-rata umur ayah, rata-rata umur nenek. Itu nggak mungkin kakeknya umur 40 sampai Nabi Adam 40 semua. Neneknya kan nggak mungkin 40. Gitu. Ya deh. Ini jadi gini, tadi yang dimasukkan Dr. Sugeng itu terkait masalah TMRCA, time most recent ancestor atau kakek bersama paling dekat. Jadi contohnya misalkan di antara keluarga keturunan Ngayuk Soekarto Hadiningrat sama Surakarta, ini ketemunya di titik mana? Amangkurat Jawi, Amangkurat keempat, kan gitu. Amangkurat keempat kan melahirkan Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I. Kemudian Amangkurat keempat juga melahirkan Pakubuwono II. Berarti titik ketemunya di mana? Amangkurat keempat. Ini nanti dua keturunan dari ini akan ketemu, nanti memiliki kode genetik yang sama di satu titik. Ini adalah Amangkurat Jawi atau Amangkurat keempat. Begitu. Dan ini menurut ilmu genetik bisa dihitung lini masanya, kira-kira berapa ratus tahun silam. Itu bisa dihitung sampai sepresisi itu ilmu DNA itu. Noten yang bisa kami sampaikan. Gus Salam atau monggo yang baju putih, monggo nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Pak Ali Pur dari Kota Semarang. Di pagi kemarin dulu, Bapak yang bisa kalau ya sudah tunggu bentar malam itu, maksudnya di sini. Saya asli Pemalang, lahir di Jambi tapi sering ke Pekalongan. Saya kalau ketemu Habib Pekalongan salam bulan, terus salam bulan. Nah, makanya saya cukup perhatikan saja apakah Habib Pekalongan itu sudah pernah tes ada katanya yang bernama Pak. Itu juga. Jadi karena saya ingin kebetulan ada juga, jadi saya ingin mendapatkan informasi yang lebih. Saya juga kebetulan pengurus di PWIRS Kota Semarang dan juga tercatat sebagai pengurus di PWIRS Jakarta. Mengenai Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekalongan, Bin Yahya. Langsung saya jawab ya. Karena saya itu ya bekerja di bidang sains. Kalau saya tidak pegang datanya, saya tidak tahu. Tuan, mungkin beliau sudah, tapi karena saya nggak punya datanya, bilangnya nggak tahu. Kalaupun yang Semarga, saya juga belum dapat datanya, nggak tahu. Kalau yang Semarga saya tahu ya, yang saya pegang datanya siap sudah. Bin Syekh Abu Bakar sudah, Mulasela sudah, Al-Hadi sudah, Asegaf sudah, siapa lagi ya? Alatos sudah, Al-Idrus saya belum. Semuanya cabang pakai Mukodam. Kalau yang cabang Amul Fakih ya ada satu tapi aneh, soalnya Al-Hadad marga apa sebelumnya tapi nggak tahu lah itu kenapa bisa kayak gitu. Jangan-jangan nggak ada Amul Fakih fiktif. Amul Fakih itu kan ya Barsem itu kan Amul Fakih, bukan sepenuhnya Fakih Mukodam. Makanya kalau bisa ya kayak Barsem itulah suruh tes DNA bayarin ketahuan katanya.
Tapi kalau lihat dari pohon keluarga mereka, ya memang nggak cocok dengan Nabi Ibrahim. Pohon keluarga mereka itu ya Al-Hasani sudah punah, keturunan Nabi Ishak sudah punah. Kan nggak mungkin Nabi Ibrahim, kecuali Nabi Ibrahimnya 20.000 tahun lalu. Nggak ada penelitian satupun yang menyebutkan Nabi Ibrahim itu 20.000 tahun yang lalu. Nabi Ibrahim itu lebih muda dari, kemungkinannya ya, lebih muda dari 6.000, karena taksiran tertua itu patokannya dari Nabi Yusuf, kapan kekeringan di Mesir itu. Kekeringan tertua yang tercatat itu zaman Raja Neferkasokar paling tua 5.200 tahun yang lalu. Jadi jarak Nabi Yusuf dengan Nabi Ibrahim itu berapa lama? Ya 5.200 tambah berapa? Kan kira itu kakek buyutnya ya? Buyut. Dan Nabi Ibrahim itu punya anak Nabi Ishak lebih dari 100 umurnya. Seingat saya punya anak Nabi Ismail kan 90-an ya? 90-an. Ya kira-kira jaraknya 300, 5.200 sama 5.300 tahun yang lalu ya, kira-kira ya 5.500 tahun yang lalu. Tua-tuanya berarti 5.900, itu margin of error nanti. Tapi kalau hitungan saya sekitar 4.400. Kalau lihat catatan keturunannya sekarang itu 4.400. Yang kemungkinan kedua itu ya kalau selain J1, J2 cuma datanya terlalu sedikit disimpulkan. Yang lain-lain itu udah nggak masuk akal. Apakah bin Yahya ada sampelnya yang tes DNA atau Al Yahya? Saya pernah ngirim itu. Kalau saya ngirim tapi kan enggak. Ya, upload grup G, tapi memang G2 apa? Ya G2. Enggak, G2 apa sama G2C? Ini loh bedanya gini loh, ya, saya jelasin. G2C. Hah? G2C? Di kelompok Yahudi itu G-nya banyak G2C, Balawi G2A. Itu bedanya 20.000 tahun kakek bersamanya. Tuh. Makanya terus dia bilang, mungkin nggak Nabi Ibrahim itu 20.000 tahun yang lalu itu. Akal kita nerima atau enggak gitu. Atau bani-bani Arab yang lain lah. Nggak ada kalau namanya klan keluarga itu udah ribuan tahun, haplogrupnya sama. Udah disuruh Allah akan ada sisipan itu zaman itu, karena nggak mungkin satu populasi itu dari keturunan kita semua. Makanya kadang-kadang akhirnya menantu jadi, walaupun nanti dilarang dinasabkan, yang itu perintah itu baru zaman Rasulullah ya, zaman Nabi Musa sebenarnya udah nggak sulit. Tapi kalau misalnya punya anak-anak perempuan semua, ya kita pilih matuan nggak bisa dari saudara dekat. Kalau dia maunya orang jauh gimana? Akhirnya jadi sekutu kita kan dalam keluarga kita. Makanya Bani Arab pun itu nggak ada namanya Bani Tamim semua 100% J, atau Bani Otaibi 100% J, enggak. Pasti ada fraksi kecil yang dari pihak menantu itu pasti ada. Nah ini kalau misalnya Bani Tamim itu ada J1 yang keturunan Sayyid Adnan ada. Itu bedanya dengan keturunan Nabi, bedanya berapa? Cuma 2.600 tahun yang lalu. Sama dengan usianya Sayyid Adnan. Tapi Bani Tamim yang kita kalau dulu keturunan Nabi Ismail kita bisa kusnudon, mereka kan nggak ngaku-ngaku keturunan Nabi. Kalau sampai beda haplogrup dengan kakeknya, itu kemungkinan besar menantu dimargakan ke kita. Itu yang G juga ada. Tapi bedanya dengan keluarga Nabi berapa? Yang sama-sama G-nya 14.800 tahun yang lalu. Sayyid Adnan itu sudah tercatat di sejarah lahirnya itu 600 tahun sebelum Masehi. Jadi sekitar 2.600 tahun. Kalau Sayyid Adnan udah pasti umurnya. Tapi kalau Nabi Ibrahim itu kita harus pakai rentang, karena zaman segitu nggak tahu kalender, cuma main kira-kira. Tapi sejauh-jauhnya kira-kira itu nggak bakalan lebih dari 6.000 tahun yang lalu kalau Nabi Ibrahim. Ya kalau Nabi Nuh udah di luar hitungan, udah terlalu jauh sejarahnya Nabi Nuh. Itu aja. Satu lagi, kalau untuk tes DNA itu kira-kira biayanya ini Tes DNA itu ya macam-macam, maunya untuk apa.
Kalau super lengkap ya rata-rata sekitar 12 lah. Kalau ke saya masih 8,7. Tapi nggak tahu nanti kalau bebannya banyak kan. Kalau bebannya banyak itu belum tentu jadi tambah murah loh Bapak Ibu. Harus meningkatkan ini itu gitu ya. Kalau ini kan masalahnya masih awal gitu kan. Kalau yang paling untuk tahu misalnya 8 generasi sepupu kita sekarang kayaknya masih 1,5 juta. Bisa kita berkerabat yang kira-kira autosomal. enggak, kita kira sesama keturunan Hamengkubuwono 6 itu enak, masih autosomal itu murah, 1,5 juta bisa. Tapi kalau sesama keturunan Panembahan Senopati udah jauh banget. Tinggal pilihannya jalur laki-laki, Jalur perempuan. jalur perempuan Oh, berarti udah nggak bisa. Ini kan dari Laki-laki. jalur laki-laki. Iya, kalau Panembahan Senopati itu kalau umur genealogi itu malah pendek sebenarnya. Mau nggak mau ya jalur seperti lengkap tadi Gus. Itu Gus Yudo. Gus Yudo. Karena kalau yang tanggung harganya seperti Gus Fuad kemarin, haplogrup termudanya 2.500 tahun yang lalu, nggak tahu kakeknya loh. Karena orang Indonesia itu jarang tes DNA. Makin banyak yang tes DNA, kakeknya itu bisa kita temukan makin muda. Kan perlu membanding, tes DNA itu perlu membanding gitu. Harus ada sepupu yang sudah tes DNA untuk membandingkan. Jadi kalau cuma satu aja kita, satu sendiri kita saudara sama siapa yang nggak tahu. Saudaranya harus ada yang tes DNA untuk membandingkan gitu. Kenapa Balawi misalnya kok ketahuan beda? Lah karena ada yang Yahudi yang tes DNA. Ada yang Bani Ismail yang tes DNA. Ada diperbandingkan. Yang Bani Ismail haplogrup C dengan Bani Yahudi haplogrup C. Kok beda mutasinya cuma sana misalnya sana 45, sini 40 gitu. Kan nggak persis sama itu dari dua keluarga itu. Tapi begitu misalnya Balawi dengan yang Yahudi sana yang J, yang Balawi, yang sana 280, yang sini 325. Lu kok jauh banget? Yang dilihat bedanya. Nggak usah dihitung aja, lihat bedanya. Kalau keturunan sama-sama keturunan Imam Ali, pasti beda mutasinya cuma 9, 10, 11, 12. Kalau keturunan Nabi Ibrahim, beda mutasinya ya. Yang paling ekstrim itu paling sedikit itu 25. Paling banyak itu 65 lah. Tapi begitu misalnya Balawi dengan keluarga Nabi Ibrahim yang ya bedanya itu di atas 280. Kelihatan dari bedanya. Dan DNA kita tuh nggak bisa dirubah. Orang bisa ngubah akte kelahiran loh, bisa ngubah nama, ngubah DNA, sesakti apapun karomahnya nggak bakalan bisa. Triliun. Karena DNA kita itu salinannya 30 miliar. Mengubah semua gimana? 30 miliar itu nambah terus, tapi copot. Apa punya? Rambut kita itu ada DNA. Kalau seumur hidup ya sudah lebih dari 30 miliar, rambutnya copot, giginya kena copot, ganti waktu kecil. Cuma darah yang nggak ada DNA, darah merah itu nggak ada. Jadi mungkin gini, lebih simpelnya. Kalau yang jelaskan terlalu pintar kadang-kadang pusing. Karena saya nggak terlalu pintar, saya coba menjelaskan secara bahasa awam. Jadi gini, kenapa Habib Ba'alwi itu gagal untuk mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW kan gitu. Nabi Muhammad secara data sejarah adalah keturunan dari Ismail. Ismail adalah putra Ibrahim. Oke, berarti kita mengkomparasikan, membandingkan antara Habib Ba'alwi ini DNA-nya dengan keturunan Ibrahim dan Ismail dan dari putra Ibrahim yang lain yaitu Ishak gitu. Ibrahim nanti ada banyak kabilah di Arab sana yang sudah tes DNA, yang mengaku keturunan dari Sayyid Adnan tes DNA, haplogrupnya J, dari Ismail jelas J, dari Ibrahim J, dari Nabi Ishak mayoritas J, selain yang kesusupan ya, selain yang yang di suatu daerah ternyata tidak J itu juga ada karena menantu dinisbatkan marganya ke mertua. Nah artinya banyak keluarga seperti keluarga Bani Saud, keluarga Saudi itu haplogrupnya J, jelas mereka di dalam data mereka, data kerajaan ini kan sangat kuat.
karena berkaitan masalah tahta, masalah garis suksesi kan gitu. Itu jelas J itu nyambung ke Nabi Ismail. Terus kemudian juga dari Bani Kerajaan Uni Emirat juga grup J, dari keluarga Al-Musawi Al-Kadimi Al-Husaini juga J, kemudian dari Al-Hasani juga terkonfirmasi misalkan dari Bani Toba-Tobai Ar-Rosi yang di Yaman itu ada, di Yaman saya ada yang asli haplogrupnya J, dan ini dari sini aja ini sudah mutlak batal dari haplogrupnya tok gitu. Taruhlah misalkan haplogrupnya Pak Alwi J, masih harus dihitung lagi J-nya kemana, J1 apa J2, misalkan J1, oke J1 nya ada nggak mutasi yang sama kode genetiknya dengan keturunan orang-orang keluarga kabilah-kabilah yang sekian banyak itu, keturunan Imam Ali misalkan, baik yang ibunya Fatimah atau yang ibunya di luar Fatimah seperti misalkan Al-Abbasi misalkan. Ternyata tidak sama, kan bisa dihitung kode genetiknya. Nah ini seperti itu, yang J1 pun belum tentu keturunan Nabi, belum tentu keturunan Imam Ali, keturunan Hasan Hussein, apalagi yang ini G gitu, jauh sekali. Misalkan setelah dihitung Habib ini dengan keturunannya Alawiyin, keturunannya haplogrup J yang ada di Timur Tengah dan seterusnya, ketika kemudian dicari kakek bersamanya ketemu sekitar 58.000 ya Mas ya, 500 tahun silam. Masuk akal atau membuat Nabi Ibrahim itu 58.000, 60.000 tahun silam.